Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Dari namanya kita tahu, Yesus. Dia diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, mengingat tujuan kedatangannya ke dunia ini, Yesus mendekati orang-orang berdosa. Dan dia bergembira ketika orang-orang berdosa datang kepadanya. Nah, tentu saja kalau Tuhan Yesus dekat dengan orang-orang berdosa, tujuannya itu bukan untuk membenarkan dosa-dosa mereka, bukan untuk membiarkan mereka tetap dalam dosa mereka, tetapi supaya mereka mengalami pertobatan dan supaya mereka mengalami rasanya dibebaskan dari dosa, sehingga pada akhirnya dapat menikmati kebahagiaan yang abadi. Nah, kedekatan Yesus dengan orang berdosa itu tampak jelas ketika Yesus diundang ke rumah salah seorang Farisi. Seorang yang berdosa, seorang perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa, datang ke pesta itu, datang ke perjamuan itu. Kita bisa melihatnya di Injil Lukas, bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Nah, perjamuan ini isinya adalah para laki-laki. Hanya laki-laki yang datang ke acara jamuan makan ini. Kalau perempuan berdosa itu datang masuk ke ruang perjamuan, kita bisa melihat dengan jelas bahwa perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa ini memiliki keberanian yang besar. Sekaligus dia memiliki kerinduan yang begitu besar untuk mengungkapkan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus sedang makan dalam perjamuan itu, perempuan itu datang. Ketika perempuan itu datang ke ruang perjamuan, ia mendekati Yesus dari belakang. Kemudian ia menangis, dan yang kemudian terjadi adalah ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Lalu menyikanya dengan rambutnya yang panjang. Sesudah itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dibawanya. Dan Tuhan Yesus membiarkan perempuan itu melakukan hal itu. Nah, orang Farisi, tuan rumah yang mengundang Yesus untuk datang ke perjamuan itu melihat. Dan kemudian heran, mengapa Yesus membiarkan perempuan itu melakukan tindakan itu kepada Yesus. Nah, kemudian orang itu berkata begini di dalam hatinya. Jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah, kita bisa membaca apa yang dipikirkan oleh orang Farisi yang mengundang Yesus itu. Bagi si Farisi, orang yang berdosa itu harus dijauhi. Dan jangan sampai orang berdosa itu mendekati orang baik, apalagi mendekati Yesus yang dikenal sebagai guru agama Yahudi. Nah, orang Farisi itu melihat yang dilakukan oleh Yesus ini aneh. Dan dalam hati sebenarnya ia tidak bisa menerima cara Yesus menerima perempuan yang berdosa itu. Tetapi rupanya Yesus mengetahui apa yang ada di dalam pikiran orang Farisi itu.
Nah, kemudian Yesus menyampaikan satu perumpamaan untuk menjelaskan sikapnya terhadap perempuan itu. Ia berkata begini kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Lalu Simon menjawab, "Katakanlah, Guru." Kita tahu jadinya sekarang, orang Farisi yang mengundang Yesus itu bernama Simon. Nah, perumpamaannya begini. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar. Yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Nah, kemudian Yesus bertanya kepada Simon, "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jadi, ada dua orang yang berhutang kepada satu orang pelepas uang. Orang yang biasa meminjamkan uang. Yang pertama itu berhutang 500 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah untuk 1 hari kerja. Jadi hutang mereka berdua itu banyak. Yang satu 500 dinar. Yang lain itu hanya 50 dinar. Nah, kemudian orang yang melepaskan uang tadi mengatakan, "Hutangmu semua aku hapuskan. Kamu tidak punya hutang apa-apa kepadaku lagi." Nah, tentu kedua orang ini senang karena tidak punya beban hutang lagi, hutangnya sudah dihapuskan. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan lebih mengasihi orang yang memberikan pinjaman dan menghapuskan pinjaman itu? Nah, kemudian Simon menjawab, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Jawaban Simon ini jelas jawaban yang wajar dan masuk akal. Yang hutangnya lebih banyak akan merasa lebih senang, akan merasa juga lebih mengasihi orang yang meminjamkan uang kepadanya. Kenapa? Bebannya lebih berat, hutangnya lebih banyak. Dengan cara seperti itu, atau dengan memperhatikan hutang yang dihapuskan, maka orang yang berhutang 500 dinar ini akan lebih senang dan lebih mengasihi orang yang meminjamkan uang itu daripada yang hanya berhutang 50 dinar. Nah, kemudian setelah mendengar jawaban Simon yang ternyata itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Yesus, Yesus pun berkata kepada Simon, "Betul pendapatmu itu." Dan kemudian sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Nah, dengan menyampaikan bagaimana Simon dan perempuan berdosa itu memperlakukan Yesus, Yesus menunjukkan mengapa perempuan itu menangis, membasahi kaki Yesus, menyekanya dengan rambut, lalu meminyakinya dengan minyak wangi. Yesus mengatakan, perempuan ini
mengasihi Yesus dan menunjukkan kasihnya dengan cara seperti itu karena Yesus mengampuni dosa-dosanya. Sedangkan Simon tidak memperlakukan Yesus dengan cara seperti itu. Kenapa? Simon mengundang Yesus sebagai guru agama, sebagai seorang rabi yang terkemuka, dan dia mau menghormati Rabi Yesus, ya, dengan jamuan makan. Tetapi perempuan ini memandang Yesus dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia mengakui bahwa Yesus mengampuni dosa-dosanya. Dan pengampunan yang diberikan oleh Yesus itu mendatangkan kegembiraan bagi perempuan itu. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari dari tindakan Tuhan Yesus terhadap perempuan ini? Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan Yesus tidak berkenan ketika manusia dikuasai oleh dosa. Yesus mengundang semua orang yang berdosa untuk bertobat. Dan ketika melihat seorang berdosa bertobat, Tuhan Yesus akan merasa gembira. Karena apa? Karena itu sesuai dengan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.